Pemirsa, terima kasih Anda masih di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Dan seperti janjinya Karang nih ya. Iya, tadi untuk menjawab permasalahan. Mungkin bukan hanya permasalahan UP aja. Pemirsa Bali TV juga pasti banyak yang memiliki yang senasib dengan Anda ya. Ya, kita beli sebagai sesuatu, konsumen ya, beli kemudian sesuatu tidak sesuai dengan harapan. Nah. Padahal sudah agak mahal ya belinya. Iya, ya. belinya udah mahal, kemudian nggak sesuai datang barangnya gitu kan ya. Komplainnya kenapa sama suami Ya gitu karena dia paling dekat. Oke, ada Pak Kartika di sini atau lengkapnya Pak Made Kartika ya, seorang praktisi hukum tentunya. Om Swastiastu Pak Made Kartika. Kenapa Kak Trengki? Bace ya. Siap menjawab pertanyaannya dari Yupi ini tentang komplain ini kayaknya Pak Kartika udah terbiasa ya didatengin menghadapi didatengin gitu sama ibu-ibu rempong. Dibawelin gitu ya. Pak tahan dulu nanti untuk topik kita kali ini nanti kita akan banyak perlindungan konsumen itu dia. Betul sekali. Nah, pemirsa, RAPBD Kabupaten Badung untuk tahun 2019 yang dirancang mencapai 10 triliun lebih merupakan langkah maju memaksimalkan pembangunan di bumi keris. Meski demikian, Pemkab Badung diingatkan untuk memberikan proteksi kepada pengusaha yang menjadi ujung tombak pelaksana peningkatan pajak. Hal tersebut disampaikan salah satu pengusaha Nyoman Murjana. Selain memberi apresiasi langkah Pemkab Badung yang menargetkan RAPBD Badung tahun 2019 hingga 10 triliun lebih, Nyoman Murjana selaku pengusaha salah satu wahana wisata di Darmasaba juga berharap Pemkab Badung dapat mewujudkan proteksi khususnya bagi pengusaha. Hal ini penting dilakukan mengingat pengusaha, terlebih pengusaha lokal merupakan ujung tombak pelaksanaan peningkatan pajak dalam pencapaian target yang cukup tinggi tersebut. Pengusaha agar terproteksi diberikan perlindungan lah kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Badung. Yang jelas kita sebagai pengusaha akan siap dan bersemangat berusaha karena memang perlindungan yang jelas dan arah yang jelas juga diarahkan kemana pengusaha atau bagaimana pengusaha itu menjalankan usahanya di Kabupaten Badung. Seperti diketahui, Pemkab Badung melalui Ketua TAPD, yakni Wayan Adiarnawa, telah menyerahkan rancangan RAPBD Kabupaten Badung tahun 2019 ke DPRD Badung dengan target 10 triliun lebih. Sufiatna, Bali TV. Lembaga undang-undang. Oke, kita sudah kehadiran Bapak tadi, udah saking nggak sabar. Kartika ini seorang praktisi hukum yang akan menjawab permasalahan Anda tentunya. Ya. Pak, kalau kita ngomongin tentang perlindungan hukum ini apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen nih Pak? Iya, satu regulasi yang memberikan proteksi kepada pemakai jasa atau produk atau barang yang dia nikmati tapi tidak dijual kembali kan gitu. Dia penikmat langsung. Misalnya seperti mbaknya tadi bilang beli handphone kan gitu. Betul Pak. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh si penjual handphone itu bisa komplain kan gitu. Atau barang apa saja, termasuk juga jasa. Itu diatur juga kan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi negara hadir untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada konsumen yang menikmati barang atau menikmati jasa itu sendiri. Jadi penikmat barang ataupun jasa ini kalau tidak sesuai dengan harapan bisa komplain, bisa dikatakan. Tapi ada aturannya nggak sih Pak? Betul. Untuk komplain itu sendiri. Jadi tindakan awal ketika barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan atau diperjanjikan itu tentukan dulu apa yang menjadi target dari komplain itu, misalnya ganti rugi atau biasanya sih ganti rugi ya. Berupa barang yang sama gitu ya Pak? Betul, berupa barang yang sama. Tapi jika itu tidak memungkinkan kan ada salurannya. Jadi kita menurut undang-undang juga ada namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi komunikasi yang sering dialami adalah komunikasi buruk antara konsumen dengan
pelaku usaha. Dengan penjual ya Pak ya? Ya, dengan penjual lah dalam hal ini kan. Jadi komunikasi buruk yang sering terjadi inilah yang bikin permasalahan baru jadinya kan. Oke. Gitu. Iya. Oke, Pak, ini selaku praktisi hukum nih yang sering menghadapi komplain-komplain dari konsumen ini sendiri. Ini paling banyak ini saat-saat ini konsumen yang komplain masalah apa? Masalah apa, Pak? Ya, jujur aja kalau di tempat saya praktek itu lebih banyak ke jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi, misalnya mungkin dia ditawarkan oleh katakanlah suatu pengembang atau kontraktor, misalnya dia beli paket rumah dengan tipe sekian kan gitu, dengan spesifikasi tentunya, dengan bahan-bahan tentunya, dengan harga tentunya kan gitu, dengan term atau syarat-syarat pembayaran tentu. Nah, ketika barang itu atau transaksi berlangsung tidak sesuai dengan harapan, kemana dia harus komplain kan? Nah, tentu. Yang pertama mungkin ke si penyedia jasa itu kan gitu, atau pelaku usaha itu. Nah, saluran itu, ketika saluran itu terhambat, misalnya boleh juga ke asosiasi penyedia jasanya. Seperti misalnya kalau kita kenal kan ada asosiasi pengusaha itu. Kalau pengacara misalnya ke Pradinya gitu misalnya kan gitu. Nah, di situ dia bisa mengadukan keberatan atau komplain terhadap apa yang dia tidak terima sesuai dengan penawaran tadi. Oke, kan gitu. Biasanya kalau asosiasi ini, mohon maaf saja, biasanya kan gitu lebih ke subjektif, pasti melindungi anggota asosiasinya kan gitu. KID gitu misalnya, tapi saya tidak menuduh. Tapi biasanya dari pengalaman itu lebih ke subjektivitas penanganan atau penanganan lah. Jadi ada saluran lainnya setelah itu kan gitu. Saluran lainnya itu oleh undang-undang sudah diamanatkan untuk adanya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu kan gitu. BPSK kalau di Bali ada di Jalan Melati nomor 21. Tapi saya searching kemarin terakhir, ternyata kasus terakhir tuh di tahun 2000, mungkin tidak diupdate ya gitunya. Ya, mungkin. Baik. Nah, ini saya lanjut lagi. Boleh, silakan Pak. Jadi kalau saya di bidang konstruksi kembali, jadi ketika dia komplain, misalnya, wah ini speknya gimana nih kan gitu. Misalnya bahannya harus dari merek A dengan kualitas tentu kan gitu. Ternyata beda. Di lapangan beda. Di lapangan beda gitu ya. Itemnya betul sama, berupa THL atau baktab misalnya, betul, tapi kan speknya, spesifikasi berbeda. Tentu akan berkonsekuensi ke kualitas dan harga kan gitu. Betul Pak. Iya. Nah, ini biasanya kan seperti contoh ya yang sudah dicontohkan oleh Pak Kartika ini sendiri, berarti masyarakat sebelum menggunakan produk, barang ataupun jasa ini harus ada deal-dealannya kah Pak, atau ada hitam di atas putihnya gitu, kah, atau bagaimana Pak? Ya tentu kan gitu. Biasanya dalam keseharian bertransaksi itu pasti ada semacam perjanjian lah atau kontrak kan gitu. Cuma sering konsumen itu sudah menerima yang namanya klausula baku kan gitu. Klausula baku yang sudah dipersiapkan oleh pelaku usaha yang mau tidak mau sering harus diterima oleh si konsumen itu sendiri. Nah itu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak boleh kan gitu, tidak diperkenankan dalam hal-hal tertentu. Karena jika kontrak baku itu atau klausula baku itu ternyata mengandung etikat yang tidak baik, misalnya katakanlah memberikan kuasa kepada si pelaku usaha untuk secara absolut menguasai apa yang diperjanjikan itu, bisa itu dibuktikan
Nah itu bisa batal demi hukum kan gitu. Kedua, kadang-kadang di klausula baku itu dibuat kecil-kecil, pernah mengalami enggak? Misalnya kayak perjanjian asuransi, perjanjian kredit, itu kan dibuat kecil-kecil. Iya. Itu Hampir kadang-kadang males bacanya gitu ya. Males bacanya terus tinggal tanda tangan aja gitu. Harus Biasanya pakai. gitu loh Pak ya. biar cepat kan ada. Nah, Harus pakai kaca pembesar tuh harus bacanya Kadang-kadang ya. buka aja udah ya sudahlah gitu. iya tanda betul. tangan. Itu Apalagi yang bawa teman sendiri. Pengalaman pribadi kesian amat. Oke. Ya. itu kalau saya identifikasi itu termasuk kejahatan prospektus kan itu. Apa maksudnya kejahatan Ya. prospektus, Pak? Asal katanya kan prospek. Prospek. Jadi prospek yang dia tawarkan itu kadang mengandung hal yang sebaliknya. Manis di depan. Manis di depan. Pahitnya di belakang. Nah, itu di belakang. Iya. Apalagi kalau misalnya udah harus klaim gitu kan ya, susah gitu. Nah, saya pernah mendengar ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Masih Ya. aktifkah, Pak? Saya kurang tahu, tidak update yang itu ya. Oke. Karena itu termasuk LPKSM, jadi Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kalau tidak salah. Oke. Jadi masyarakat itu oleh undang-undang disarankan berperan aktif untuk mengawasi atau mengawasilah terjadinya praktek-praktek pelaku usaha yang tidak baik atau itu. Jadi ada YLKI, banyak ada. Jadi ada Ada lembaga-lembaga yang boleh bisa dikatakan itu melindungi konsumen tentunya ya, Pak ya. itu lembaga swadaya, Swadaya. secara swadaya dibuat oleh masyarakat keterpanggilan untuk melindungi atau memproteksi konsumen kita atau warga kita lah gitu. Oke. Nah, ini kan baru konvensional, Pak. Kamu yang suka belanja online, sering komplainnya sama suami. Komplain dong, tiba-tiba kan udah digambar begitu ya, udah bagus ya. Terus datangnya tiba-tiba nggak ada lengannya gitu. Kan bingung kan ya. Terus itu siapa dong yang dimarahin? Suaminya malah lebih komplain lagi, Pak. Iya. Notanya lebih banyak, lebih gede lagi daripada yang di keluarga tentunya ya. Iya, Baik, nanti kita akan tanya juga ya, bagaimana Iya. dengan komplain konsumen yang secara Online. online ini Yap. sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, kembali lagi bersama Pak Made Kartika Niki. Masuk ke era teknologi. Masuk ke era teknologi, kemajuan teknologi, kemudian memajukan juga industri kewirausahaan ya. Iya. Termasuk berwirausaha secara online. Online. Itu lagi rame banget ya, Pak ya. Sangat, Pak, ya. Hampir-hampir kayaknya semua orang itu bisa untuk berwirausaha secara online. Nah, Dan ini sebagai konsumen Anda, pencinta Ini konsumen kan, online, betul. juga pernah komplain kepada saya. Kok nggak sesuai ya, Rang, ya, dengan apa yang aku harapkan. Iya kan bener kan, beli baju harusnya ada lengannya gitu ya. Tiba-tiba datang nggak ada lengannya, gimana nggak komplit coba Ini Pak? perlakuan bagi konsumen secara online atau offline sama nggak sih, Pak? Atau berbeda, Pak? Ya betul. Jadi ini era digital ya. Jadi serba mungkin nanti pasar atau toko itu bisa sepi. Jadi barang itu udah berseliweran. Iya, bener ya. Memesannya. Anak saja udah nggak keluar rumah datang dari sekolah. Iya, pengalaman pribadi juga ya. Pesen makanan kan gitu. Nah, datangnya nggak apa, dia ribut kan itu. Sombong ya, beli rujak aja pakai kurir gitu. Kurir gitu ya Pak ya, secara online. Nah, itu gimana Pak? Ya sebetulnya sama saja. Cuma saya sedikit kritisi tentang Undang-Undang Pelindungan Konsumen ini kan sudah hampir berapa ya 2018 sekarang ini iya. kan Ini masih Dari 19 tahun. 19 tahun, Pak, Tidak ya. ada perubahan ya Pak ya? Iya. Tidak ada junto Hampir ya? sama dengan usia saya. Oh, 18 tahun sisanya ya. Ini kalau menurut saya sih praktisi mesti dikaji lagi. Karena begitu pesatnya perkembangan transaksional secara digital ini. Contohnya kita udah nggak perlu bawa uang cash sekarang kan. Iya. Cukup bawa kartu Betul, aja. bawa kartu aja ya. Ada apalagi yang cash kecil unik kan itu uang elektronik. Iya. Nah, komplain
tentang sesuatu yang sifatnya transaksi online itu ya sama saja sih sebetulnya, karena lembaganya masih aja yang disiapkan oleh pemerintah ya satu ini, Badan Perusahaan Sengketa Konsumen kan gitu. Yang harus diupdate ya SDM dari lembaga ini misalnya, atau mungkin pendanaannya yang harus lebih diperbanyak kan gitu. Biar ada punya future planning yang untuk melindungi, karena saya cek kemarin coba di dunia maya itu, waduh nggak ketulungan komplain masalah-masalah transaksi lewat online ini. Online itu sendiri yang ya, Pak, ya. tak teratasi mungkin banyak sekali sampai dia komplain 2 kali. Nah cuma ini hati-hati, saran saya kepada konsumen yang ketika dia tidak apa yang dia beli, baik itu barang atau jasa yang tidak sesuai, ini komplainnya ke medsos kan gitu. Seringan begitu Pak. Hati-hati kan gitu. Ini kalau dia bisa buktikan tentang komplainnya dia, kalau tidak kan masalah baru jadinya. Nah ini saran saya sih untuk konsumen itu mungkin lebih cerdas lagi ya, atau lebih bijak memilih sesuatu seperti mbaknya tadi, jadi beli harus bijak lah kita, atau cerdas lah kita. Itu lebih ke saya tidak mau melulu menyalahkan pelaku usaha. Betul, itu ini dia. ngomongin tentang undang-undang perlindungan konsumen, misalnya seperti itu ya Pak ya. Ini melulu nggak sih Pak, undang-undang ini juga melindungi pelaku usaha Pak? Asli, ya betul. Jadi perlindungan konsumen itu memang di frasenya kan perlindungan untuk konsumen. Tapi di dalamnya sendiri dimasukkan juga klausula proteksi atau perlindungan kepada pelaku usaha. Jadi biasalah keadilan atau keberimbangan itu tetap harus ditegakkan kan gitu. Karena mohon maaf, tidak sedikit juga konsumen yang nakal dalam tanda kutip kan gitu. Dia memang niatnya memang sudah harus komplain sebelum membeli sesuatu itu. Ada yang begitu ya Pak ya? Ada. Aneh ya. Udah kepikirannya udah komplain dulu itu baru belanja gitu ya. Ya betul. Iya kan Pak? Niat kita pengen beli ya. Beli padahal sebenarnya ya, kalau yang normal. Yang normal kan. Mungkin itu tidak normal sedikit ya betul. Pak ya. Asalnya kan pembeli beretikat baik. Tapi itu dia. Didasari oleh pembeli atau konsumen yang cerdas dan bijak kan gitu. Nah seperti tadi saya bilang itu memang konsumen tuh ada juga yang nakal. Sejak awal dia sudah mau komplain sih sebetulnya. Ada itu, saya pernah, khususnya yang tadi di jasa konstruksi itu. Sebaliknya pelaku usaha juga saya pernah handle juga kan gitu. Dalam hal ketika si penyedia jasa penikmat jasa konsumen, gitu sering mengubah-ubah di tengah jalan, sering mengubah-ubah spek atau apa. Nah ketika di akhir dia berlakukan kembali ke perjanjian awal kan gitu. Akhirnya kalau komplain kan tidak perlu bayar. Nah itu maksudnya Pak, ada maksud-maksud tertentu yang pada akhirnya gratis. Itu maksud saya. Tapi saya tidak vulgar kan. Berarti intinya ini ada komunikasi yang tidak nyambung Pak. Betul. Antara konsumen dan juga pelaku usaha. Komunikasi buruk. Kalau komunikasi buruk ya. Padahal pentingnya komunikasi itu sangat diperlukan ya Pak ya. Bapak ngomong buruknya nancep. Buruknya di kamu semua gitu ya Pak. Nah, Pak, dengan di Indonesia ini minimnya perlindungan konsumen di Indonesia Pak. Minim ya Pak ya? Sangat minim. Apa memang kurang publish mungkin, tapi saya sih cenderung ke paradigma masyarakat itu enggan berkomplain atau kecuali mungkin transaksinya terlalu besar. Contoh kecil, ketika dia parkir motor atau mobil, kan nilainya tidak seberapa. Nah, kadang dia tidak diberi karcis atau tanda terima yang itu, kan itu. Nah, ini semestinya boleh dikomplain itu, kan. Baik. Karena itu terkait
jasa yang dia bayarkan. Meskipun kecil sebenarnya ya Pak ya itu karena nilainya. itulah paradigma itu karena udah seringnya begitu, jadi malas komplain. Kok ngomong Kok gitu ngomong. ya. Gitu lah ya. Juga nilainya enggak Seberapa gitu ya. Udah biarin Jadi, aja gitu kehilangan ayam lapor misalnya, jadi kehilangan kambing gitu. Takutnya begitu. Kan Jadi ada tambah banyak ya paradigma jadinya ya, di betul, masyarakat betul, seperti betul, itu. betul. Yang menyebabkan tuh kadang-kadang apa ya untuk mungkin perlindungan yang diberikan mungkin Pak? Ya, selama ini kan penanganan case yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu ketika di titik eksekusi pelaksanaan penyelesaian itu mesti dia minta penetapan lagi ke pengadilan negeri, itu masalahnya. Oke. Agak panjang gitu Kalau ya besar Pak ya. kalau transaksi besar. Biasanya kalau sampai sengketa itu udah sedemikian rupa sampai eksekusi misalnya upaya paksa untuk melaksanakan isi putusan itu, nah ini biasanya. Jadi belum lagi ada keberatan nanti, keberatan terhadap putusan yang dibuat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini. Semakin panjang lagi ini. Betul, sebenarnya Pak Karang tidak puas beli rumah misalnya, komplain, uangnya kan sudah dibayarkan kepada penyedia jasanya, nah tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan awal, komplain kan begitu. Pertama, rumuskan dulu apa yang mau didapat setelah komplain itu, misalnya berupa penggantian kerugian atau kembali ke perjanjian awal, rumahnya harus bentuknya begini kan gitu. Nah ketika komunikasi itu buruk atau mentok, misalnya komplain biasanya ke asosiasinya. Oke. Kalau sudah ke asosiasinya tidak sesuai dengan hatinya Pak Karang, tentu kembali ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, disitulah ada 3 tahapan yang dilakukan oleh badan ini. Pertama, tahapan konsiliasi, kedua tahapan mediasi, dan ketiga arbitrase. Jadi singkatnya, kalau konsiliasi mempertemukan, badan ini mempunyai tugas mempertemukan para pihak, antara Pak Karang selaku konsumen dan penyedia jasa. Hanya mempertemukan sebagai fasilitator lah. Nah, itu tidak bisa juga mungkin para pihak menyerahkan kepada lembaga ini atau badan ini untuk memberikan saran, dia merumuskan badan ini. Jadi itu udah tahapan mediasi. Setelah itu juga tidak ada titik solusi, jadi udah para pihak menyerahkan kepada badan ini untuk memutuskan. Jadi sifatnya mediasi, arbitrase ini sendiri ya. Baik, Pak Kartika, kita tunda lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Betul. Karena kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita masih akan berbicara tentang perlindungan konsumen. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Nah, pasti ada rasa yang unik tuh. Iya ya, teh rasa kopi. Nah, itu tidak pembohongan publik. Tapi memang ada. Memang ada begitu ya. Ini ngomong-ngomongin kopi itu sudah ditunggu Pak. Bapak, masyarakat harus cerdas untuk menggunakan jasa atau memilih barang. Itu yang kalau dari sisi hukum Pak, ini bisa dipidanakan nggak sih Pak? Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita ya, apa yang kita beli, apa yang kita pergunakan tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa memang ya, ada. Ada sanksi pidana kan gitu, ada sanksi administrasi juga buat pelaku usaha atau penyedia jasa itu. Undang-undang mensyaratkan itu, diamanatkan begitu. Ini
malahan tinggi sekali dia ancamannya nih, hampir 200 juta nih maksimal Undang-undangnya kan Pak, itu. ya? Undang-undang perlindungan konsumen ya. Iya. Oke, itu Tuh. Padahal beli bajunya cuma 150 ribu. nah itu dia jadinya panjang banget dan bisa dipidana ternyata. Iya. Pak, itu kalau misalnya terkait dengan sanksi hukum itu ada skalanya nggak Pak? Misalnya kita skala yang kecil, belanja kecil nih, belanja online kan nggak sampai berapa puluh juta gitu ya Pak ya, nggak sampai kan biasanya nih. Yeah. Itu ada skala-skalanya nggak Pak? Nggak, semua keluhan masyarakat atau konsumen itu harus tertangani kan gitu, tidak Baik. mengenal besar, Kecil. Besar, kerugian kecil, yang tangkap. ya begitu kan Gitu ya, Pak, asas ya? keadilan kan. Betul, Kalau betul, korupsi betul, kan betul. begitu. Korupsi begitu ya, Pak, ya? Iya, iya, Karena baik. ada di itu di perbuatan nilainya itu, nilainya itu yang harus dipertanggungjawabkan di perbuatan, bukan nilai besar kecil nominalnya itu. Iya. Iya. Intinya di sini kita mengharapkan ini kebijakan dari pemerintah yang memenuhi atau melindungi hak-hak publik, Betul. hak-hak konsumen tentunya Pak ya. 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 Mhm. Ya, ini mungkin lembaga BPSK ini mesti dikembangkan atau diperbanyak lah di setiap kabupaten Atau kota. dibangkitkan gitu Dibangkitkan. ya Pak ya. Kalau yang sudah ada kan gitu diberdayakan kan gitu secara SDM maupun secara pendanaan atau logistiknya. Karena dengan begitu hidup di Indonesia menjadi nyaman kan gitu, setiap tindakan transaksional itu bisa diproteksi Baik. sejak awal kan gitu. Ya, Pak, sebagai konsumen ini saya, Mbak Yupi ataupun pemirsa ini sendiri agar tidak terjadi prahara di kemudian hari apa yang harus diperhatikan Dilakukan, Pak ya. ketika Betul. membeli sesuatu atau menggunakan jasa. Oke. Kalau konsumen mesti harus cerdas dan bijak kan gitu. Contoh soal, misalnya kalau membeli sesuatu barang, mesti baca baik-baik petunjuk pemakaian. Ada ndak garansi tentang itu, atau ada masa berlakunya tentang barang itu. Barangnya, ya. Jangan sampai salah, itu kecerdasan. Kebijakan, bijak atau perlu ndak dengan barang itu mesti dipikirkan supaya tidak mubazir. Nah itu pembeli yang bertikad baik itu mesti begitu. Gitu kan ya. Biasanya gitu. lapar mata Pak seringan Pak. Pengen belanja ini itu Nah gitu ya itu semua dia ya. kan gitu. Jadi selalu komplain jadinya. Iya, betul. Yang enggak penting-penting di Itu dia cerdas, bijak Bijak. sebagai konsumen. Ya, dan tidak hanya konsumen saja di Oke. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga pelaku usaha juga dilindungi. dilindungi. Ya? Betul. Asas berimbang. Ya, suami yang mendapatkan nota lebih dari Nah. harga ini bisa komplain juga nggak Pak? Nggak boleh komplain ya. Tolong suami-suami Baik, tidak boleh komplain. Pak Kartika terima kasih sudah mendapatkan Iya, luar informasi biasa. ya pagi Iya, hari ini ya. Padahal tadi banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya akhirnya tersampaikan semua. Terima kasih Iya. banyak loh Pak Baik, Kartika. ya, pastinya intinya ini sebagai konsumen kita harus cerdas dan Iya. bijaksana bagaimana mempergunakan dan membeli sesuatu ya agar Iya, tidak betul terjadi banget. komplain di kemudian hari. Sekali Yes. lagi terima kasih Pak Terima kasih, sudah Pak. hadir Pak di Kartika nanti rumah kita ya. mampir-mampir lagi Pak ke sini Iya, Pak. Terima siap. kasih banyak. Iya, baik Luar pemirsa biasa. jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih memiliki satu buah berita yang sangat menarik sekali dan intisari surat kabar yang terbit hari ini. Saat lagi.